Ini adalah novel yang dibacakan oleh Paman Google. Suaranya kaku dan monoton, tetapi masih bisa dimengerti. Kuanggap ini seperti dibacakan cerita sebelum tidur oleh seorang ibu. Novel ini bukan karya saya. Direkomendasikan untuk membeli buku resmi berlisensi untuk mengapresiasi dan memberi dukungan pada penulis. Terima kasih. Scam Villains Self-Saving System Chapter 40. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Saat itu, Gong Yi Xiao juga berpikir untuk mengambil murid secara acak dan menggunakannya sebagai beban, tetapi itu hanya ide sekilas. Karena Shen Qingqiu terus maju dan melakukannya sendiri, Gong Yi Xiao menghela nafas lega karena tidak harus melumpuhkan seseorang dari sektenya sendiri. Keduanya berjalan keluar bersama. Melihat Shen Qingqiu menarik jubah hitam lebih dekat lagi di sekelilingnya, Gong Yi Xiao merasa seperti ada gumpalan di tenggorokannya. Gong Yi Xiao tidak bisa berhenti, tetapi merasa kasihan padanya. Meskipun Shen Qingqiu adalah dewa puncak, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk dipenjara dan dipermalukan. Tidak hanya itu, dia hanya bisa menutupi dirinya dengan pakaian orang yang sama yang mempermalukannya. Itu benar-benar membuat orang menghela nafas dengan penyesalan dan belas kasihan. Shen Qingqiu melihat bahwa mata Gong Yi Xiao tampak berkedip dengan simpati dan sesuatu seperti kesedihan dan kemarahan. Dia hanya bisa bereaksi dengan tetap tanpa ekspresi. Tiba-tiba, Gong Yi Xiao berkata, "Tetua, tolong lepas." Shen Qingqiu. Apa? Tanpa menunggu dia pulih, Gong Yi Xiao sudah mulai melepas jubah luarnya sendiri. Shen Qingqiu sedang mempertimbangkan apakah dia harus melontarkan serangan kritis padanya untuk membangunkannya, tetapi Gong Yi Xiao telah melepas jubah luarnya dan memberikannya dengan kedua tangan. Dia berkata, "Tolong pakai yang ini." Shen Qingqiu tiba-tiba melihat cahaya itu. Oh, jadi ini yang dia maksud. Meskipun pakaian Luo Binghe berwarna hitam, pakaiannya mirip dengan orangnya. Itu memiliki konotasi mewah rendah yang sama seperti yang dilakukan protagonis itu sendiri, dan secara keseluruhan, itu masih sangat mencolok jika dia memakainya. Jika dia berubah memakai jubah putih biasa, itu akan sangat bermanfaat untuk pelariannya, kan? Gong Yi Xiao terlalu bijaksana. Dia dengan tegas melepas jubah luar Luo Binghe dan berganti menjadi milik Gong Yi Xiao. Sebelum pergi, dia berpikir sejenak dan melipat pakaian Luo Binghe dengan rapi sebelum meletakkannya di lantai. Setelah meninggalkan penjara air, awalnya dia merasa bahwa jalan setapak itu tidak terlalu sulit untuk dilalui. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin dia merasa labirin istana Huan Hua memang sangat menakutkan. Itu semua adalah satu gua yang terhubung ke gua berikutnya, satu jalur saling bertautan dengan yang berikutnya, berputar 9 kali dengan setiap 3 langkah, berputar-putar sampai membuat kepala seseorang berputar. Punggung Gong Yi Xiao jelas tepat di depannya, tetapi dia hanya menghindari kehilangan dia pada beberapa kesempatan. Jika bukan karena fakta bahwa Gong Yi Xiao mengetahui distribusi penjaga penjara air dan jadwal harian mereka seperti punggung tangannya, siapa yang tahu berapa banyak tim murid patroli yang akan mereka temui sekarang. Setengah jam kemudian, mereka berdua akhirnya berhasil keluar dari ruang penjara air bawah tanah. Mereka berjalan beberapa kilometer tanpa henti hingga memasuki hutan Bailu. Meskipun mereka akan meninggalkan wilayah istana Huan Hua, bel alarm penjara bawah tanah masih belum berbunyi, yang berarti hingga sekarang mereka masih belum menemukan bahwa tahanan itu melarikan diri. Perintah Luo Binghe bahwa tidak ada orang lain selain dia yang bisa menyelidiki penjara air itu, pada kenyataannya, sangat membantu pelarian Shen Qingqiu. Setelah beristirahat sejenak, Shen Qingqiu berkata, "Tuan Gong Yi, tidak perlu menemaniku lebih jauh. Kamu harus memanfaatkan fakta bahwa kita belum ditemukan dan kembali dengan cepat." Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Dalam 7 hari, jika kamu pergi ke kota Huaiwi, kamu pasti dapat menemukanku di sana." Gong Yi Xiao berkata, "Karena sudah seperti ini, saya tidak akan mengantar Anda lebih jauh." Meskipun tetua tahu apa yang harus dilakukan bahkan setelah apa yang terjadi hari ini, harap berhati-hati. Dan mengenai persidangan yang akan diadakan oleh 4 faksi dalam sebulan, jangan khawatir, tetua. Seperti yang Anda katakan, orang yang tidak bersalah secara otomatis akan dibersihkan. Para bangsawan dan yang lainnya pasti akan membersihkan nama Anda dari ketidakadilan. Shen Qingqiu tidak bisa menahan tawa. Pertama-tama,
Masa lalunya yang kelam adalah final dan tidak bisa dihapuskan. Kedua, dia tidak peduli dengan persidangan yang akan diadakan oleh 4 fraksi dalam sebulan kemudian hahaha. Segera, namun dengan santai, dia menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Kita akan bertemu lagi. Jalan setapak dari tepi wilayah Istana Huanhua ke kota Huaiwi langsung melewati wilayah Central Plains, yang penduduknya paling padat dan ekonominya paling makmur. Ini juga berarti bahwa ada sejumlah besar sekte dan klan kultivator di wilayah tersebut. Para kultivator dunia ini sangat menghargai pertahanan udara. Sama seperti kota Qinlan, mereka sering membuat formasi pertahanan di langit di atas wilayah mereka. Jika pedang terbang atau senjata spiritual melewati batas kecepatan saat terbang, itu pasti akan ditemukan, dan otoritas yang lebih tinggi dari sekte tersebut akan diberitahu juga. Seperti yang bisa dibayangkan, itu seperti menyiarkan rute pelariannya dengan megafon yang disetel dengan volume penuh. Shen Qingqiu terbang sebagian dan kemudian berjalan tanpa henti untuk beristirahat. Akhirnya, dia berhasil sampai di kota Huaiwi malam berikutnya. Dia datang pada waktu yang sangat disayangkan. Kebetulan saat itu adalah festival yang merayakan berdirinya kota Huaiwi, dan lentera meriah yang dihiasi dengan karangan bunga terus menyala terang sepanjang malam. Jalanan dipenuhi naga terbang dan barongsai, alunan musik menggelegar. Orang dan pedagang yang membawa barang dagangan mereka berdesakan. Hampir semua orang keluar dari rumah mereka. Yang lebih sial, ketika dia tiba, awan gelap menutupi bulan. Tanpa dukungan sinar bulan atau sinar matahari, kemungkinan kegagalan akan meningkat pesat. Shen Qingqiu merasa itu tidak mungkin, dan dia memutuskan bahwa untuk saat ini, akan lebih baik untuk menunggu, paling lama, 1 hari lagi. Jika awan masih tidak menghilang dalam sehari, dia tidak bisa terlalu peduli dan menunggu lebih lama lagi. Jika probabilitas kegagalan meningkat, maka itu harus meningkat. Bagaimanapun, itu akan lebih baik daripada memeluk benih bunga matahari dan embun bulan dan menangisinya. Dia curiga bahwa meskipun dia membuat hidangan darinya dan menyajikannya dengan anggur, itu masih memiliki rasa kimiawi yang kuat. Shen Qingqiu berjalan perlahan, dan dia sering bertemu dengan anak-anak keluarga yang kasar saat mereka bermain. Dia mengabaikan kelompok remaja putri yang tertawa dan dia merasa sedikit menyesal. Jika saat ini dia tidak melarikan diri dengan putus asa, dia bisa melihat-lihat dan berjalan-jalan di kota juga. Tiba-tiba, beberapa pria yang membawa pedang panjang di punggungnya berjalan ke arahnya, semuanya mengenakan pakaian dengan gaya dan warna yang sama. Mereka semua berjalan dengan kepala terangkat tinggi dan peti terangkat, dan dengan satu pandangan dia tahu bahwa mereka adalah murid arogan dari campuran sekte. Aneh untuk dikatakan, tetapi semakin kecil sekte tempat para murid berasal, semakin mereka takut bahwa orang lain tidak akan tahu bahwa mereka adalah kultivator. Mereka mungkin juga telah menyulam kata itu dengan sangat banyak pada pakaian mereka.